Bab 1891 Relikui Ganda. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, pupil merah dan biru, rambut hitam dan putih. Semuanya tampak serasi. Selain itu, Bei Bei lebih mahir dalam menggunakan mantra, sedangkan Skeeter sangat kuat dalam hal tubuh fisik. Pasti ada hubungan erat antara kedua makhluk ini. Justru karena adanya hubungan inilah Bei Bei berinisiatif mencari Fang Yu. Tapi apa bedanya? Fang Yu mengerutkan kening ketika memikirkan tanda yang menyerupai mulut terbuka. Jika tanda itu melambangkan sebuah organisasi, maka Bei Bei, Si Huer, dan roh ganas di Necrosphère seharusnya tergabung dalam organisasi yang sama. Dan dilihat dari sikap semangat ganasnya terhadap Bei Bei, status Bei Bei di organisasi ini tidak akan rendah. Namun karakter Sky Eater sepertinya tidak mau tunduk pada orang lain. Lalu siapa yang lebih tinggi statusnya dari Bei Bei dan Sky Eater? Sayang, izinkan aku bertanya padamu. Fang Yu duduk kembali di atas batu besar, meletakkan Bei Bei di telapak tangannya, dan bertanya. Wang, Bei Bei menundukkan kepalanya dan menjilat telapak tangan Fang Yu. Status siapa yang tinggi antara kamu dan Sky Eater? Fang Yu bertanya. Wow, Bei Bei segera mengangkat kepalanya dan mengibaskan ekornya, dengan suasana lapang. Tampaknya dikatakan bahwa ia harus memiliki status yang lebih tinggi. Tidak, binatang pengunyah langit itu tidak sebaik kamu. Fang Yu tampak tidak percaya. Busur, Bei Bei ditanyai, bereaksi keras, dan mulai menari. Namun, meskipun Bei Bei sangat marah, Fang Yu masih tidak mengerti maksudnya. Oke, ini tidak bisa dipastikan sebelum kita melihat pemakan langit, kata Fang Yu. Saat kita bertemu pemakan langit di masa depan, mari kita lihat situasi sebenarnya. Wang, Bei Bei sedikit putus asa dan menundukkan kepalanya dengan lemah. Baiklah, aku akan istirahat sebentar. Fang Yu menutup matanya setelah berbicara. Bei Bei melompat dari telapak tangan Fang Yu, lalu ke batu besar di belakang, menatap langit berbintang, matanya menyala-nyala, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Bagian utara komunitas Yin Yang adalah daerah perkotaan yang sangat makmur. Dibandingkan dengan Danau Xiaoyang, bangunan di sini lebih mewah, dengan dekorasi yang sangat mewah dan kemegahan yang luar biasa. Dan di pusat kota ini terdapat pusat kekuatan tertinggi dari seluruh keluarga Yin Yang. Aula besar, semua urusan keluarga Yin Yang, berapapun ukurannya, harus disetujui oleh Tuan Yang Agung. Inilah kekuatan Tuan Agung Yin dan Yang. Dia tidak bersedia mendelegasikan kekuasaan kepada siapapun. Dia secara pribadi menangani dan menyetujui semua masalah di seluruh wilayah. Justru karena inilah seluruh klan Yin dan Yang sekokoh sup emas, dan tidak pernah ada fluktuasi yang tidak normal. Pada saat ini, ruang diskusi di aula sangat sepi. Tanahnya terbuat dari batu spiritual transparan bermutu tinggi, bersinar dengan cahaya redup, seperti gelombang air yang mengalir. Di bagian paling depan aula, ada singgasana kristal yang tergantung di udara. Di atas tahta, seorang pria duduk. Pria itu mengenakan jubah emas hitam, rambut hitam, dan janggut. Pupil kirinya berwarna hitam dan pupil kanannya berwarna putih. Ada bekas luka yang terlihat jelas di bawah rongga mata di bawah sepasang alis pedang. Di sebelah tangan kirinya berdiri sebuah tongkat emas. Tongkat hebat, ini adalah simbol kekuatannya dan juga senjata ajaib kelahirannya. Itu juga dinobatkan sebagai salah satu dari 10 artefak pengorbanan teratas. Hanya duduk di singgasana kristal, pria itu memancarkan aura yang sangat kuat. Di belakangnya, bayangan makhluk tembus pandang masih terlihat samar-samar. Tapi saya tidak bisa melihat dengan jelas dan sangat kabur. Sekilas pandang dari aula dan melihat. Singgasana kristal di langit akan menyebabkan hati Anda bergetar dan tanpa sadar berlutut di tanah. Tidak ada yang bisa melihat pria di atas tahta itu. Karena murid Dewa Yin dan Yang, orang bisa langsung jatuh dari yang ke dunia bawah. Pria ini adalah alam Yin dan Yang Agung yang mengendalikan segalanya. Saat ini, di depannya, ada benda kuningan yang tergantung di udara, seperti segel batu giok. Zun Agung Yin dan Yang sedikit menyipitkan matanya, memanipulasi rotasi 360 derajat objek ini. Benda berbentuk kubus itu terus-menerus dibalik, memperlihatkan karakter aneh yang terukir di semua sisinya. Segel gunung rusak, Sudut mulut Yin yang sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman lucu dan dingin. Yang mulia, Paviliun Wandao secara khusus memberi Anda artefak suci tersebut.
Seharusnya itu untuk menyenangkan Anda. Saya ingin Anda bersantai dan membiarkannya berkembang dalam keluarga Yin Yang. Seorang pria berjubah hitam berlutut di atas aula, kata. Jika mereka berpikir demikian, berarti mereka tidak terlalu memahamiku. Senyuman di wajah Guru Agung Yin dan Yang menjadi lebih kuat dan berkata, semakin mereka memiliki tujuan, semakin sedikit saya akan membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ya, kita tidak boleh membiarkan Paviliun Wandao berkembang dan berkembang di dalam klan kita. Hei Pao berkata, di alam lain, kekuatan Paviliun Wandao telah melampaui banyak kekuatan klannya sendiri. Ini jelas bukan hal yang baik. Petik 2. Pada saat ini, Tuan Agung Yin dan Yang tiba-tiba mengangkat tangan kirinya, meraih segel gunung rusak yang melayang di udara, dan mengeluarkan suara teredam. Jika diperhatikan, Anda dapat melihat tanda merah di telapak tangan kiri Tuan Besar Yin dan Yang. Tuan Besar Yin dan Yang memegang segel posan, dan segel posan mulai bergetar terus-menerus, meledak dengan cahaya terang. Pada saat ini, nafas kuat keluar gelombang www.novelringan.com gelombang langsung menyelimuti seluruh aula. Pria berjubah hitam yang sedang berlutut di tanah menegang, seolah-olah ditahan oleh gunung, rasa sakit yang hebat datang dari seluruh tubuhnya. Tapi dia mengertakkan gigi dan tidak mendengus teredam. Hahaha, semuanya mudah. Guru Agung Yin dan Yang meremas segel gunung yang rusak itu, berdiri dan tertawa ke langit. Saat ini, dia tahu bahwa segel gunung yang rusak di tangannya adalah asli. Sakramen yang sebenarnya. Dengan cara ini, ditambah tongkat besar di tangannya, dia telah mengendalikan 2 artefak suci. Ini juga unik di seluruh Datian Chensing. Paviliun Wandao, orang-orang bodoh yang pintar ini, telah memberikan banyak manfaat bagi saya dengan menjaga mereka tetap di dunia nyata. Yin dan Yang Agung tertawa, hanya saja gunung yang rusak itu tercetak di tanganku dan itu milikku. Sedangkan bagi mereka, apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku tidak bisa berbuat apa-apa, hahaha. Petik 2. Bas. Saat Guru Yin dan Yang tertawa, segel gunung yang rusak di tangannya terus menguat, dan semburan sihir bisa menyebar darinya. Pria berjubah hitam yang berlutut di tanah telah patah dan berdarah, tapi dia tetap tidak mengeluarkan suara. Akhirnya, Tuan Agung Yin dan Yang mengumpulkan segel gunung yang rusak di tangannya. Oke, lanjutkan pembicaraan tentang hal-hal yang kamu bicarakan denganku sebelumnya. Tuan Besar Yin dan Yang duduk kembali di singgasana kristal, memandang pria berjubah hitam di tanah, dan berkata dengan dingin. Pria berjubah hitam itu bernapas dengan cepat, menahan rasa sakit di tubuhnya, dan segera berkata, Yang Mulia, hari ini kuil agung di Danau Xiaoyang telah dihancurkan. Pelakunya adalah Fang Yu, yang berasal dari perbatasan selatan, dan itu adalah sensasi baru-baru ini di perbatasan selatan. Kepala dari Eklosi Domain, hari ini kami menerima banyak laporan. Dari keluarga Xiaoyang Hu, semuanya tentang Fang Yu. Penyebab kejadian itu setelah upacara ibadah. Oke, aku sudah mengetahuinya. Guru Agung Yin dan Yang sedikit mengernyit, menyela kata-kata pria berjubah hitam itu. Satu hal lagi, Sui Dao Yuan dari keluarga Sui Rong, adalah salah satu kandidat memenuhi syarat yang dipilih oleh Yang Mulia, dan telah dihapuskan sepenuhnya oleh Fang Yu. Pria Hei Pao itu menambahkan, Tuan Besar Yin dan Yang tidak berbicara, matanya sangat dingin. Gerbang Bulu, nama sekte ini mengingatkannya pada masa lalu. Pada saat itu, seluruh Datian Chensing, tidak peduli kekuatan apapun, harus melihat ke gerbang Yuhua. Yuhuamen pada saat itu melampaui Wanzong. Bagi Tuan Besar Yin dan Yang, hari-hari itu tidak diragukan lagi merupakan hari yang memalukan. Sekarang dia menjadi lebih kuat, dan dia sama sekali tidak mau menyerah pada siapapun. Segera kirim 4 utusan elemen untuk mengikuti keberadaan Fang Yu. Yin Yang berkata dengan dingin, ingat, aku ingin melihat Fang Yu hidup, agar mereka tidak membunuh orang. Ya, pria berjubah hitam itu menjawab, lalu keluar dari aula. Tuan Besar Yin dan Yang masih duduk di singgasana, tanpa ekspresi. Setelah beberapa saat, pupil Yin dan Yang miliknya bersinar dengan cahaya yang aneh. Wow, di depannya, sesosok tubuh dengan cepat mengembun. Sosok ini adalah Fang Yu. Fang Yu, metode apa yang harus aku gunakan untuk membunuhmu? Yin Yang menyipitkan matanya, dan niat membunuh muncul di matanya. Harinya tiba. Fang Yu membuka matanya dan Chen Ye sudah berdiri di depannya. Dilihat dari penampilannya, Chen Ye pulih cukup baik setelah istirahat malam,
dan dia tidak lagi seperti orang yang terluka, dengan tampilan yang kuat. Tuan, apa yang harus kita lakukan hari ini? Chen Ye bertanya. Saya tidak mengatakannya kemarin, kita tidak perlu melakukan apapun. Fang Yu berkata, kita harus melihat apa yang pihak lain ingin lakukan. Sepertinya ini agak pasif. Chen Ye sedikit mengernyit dan berkata, tidak mungkin, siapa yang menjadikan kita orang luar? Fang Yu mengangkat bahu dan berkata, percayalah, jangan terlalu khawatir, Yin dan Yang yang hebat itu pasti akan segera datang. Sebelum itu, kita istirahat dulu atau mencari makan. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik dan berjalan menuju mata air terjun. Dia ingin melihat apakah ada ikan di mata air dan mengambil beberapa untuk sarapan. Namun, ternyata tidak. Melihat Fang Yu tidak peduli, Chen Ye berhenti mengatakan apapun dan berdiri di samping. Tidak ada kekurangan spesies di alam Yin dan Yang. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan bergumam. Set, ho, sambil mengeluh. Teknik tubuh tersembunyi seperti itu, bahkan seorang beku dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi, sulit ditemukan. Namun, kemampuan persepsi Fang Yu telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dia tidak merasakan nafasnya, tapi dia merasakan aliran abnormal di udara. Papa, Fang Yu menepuk telapak tangannya, berdiri, dan berbalik untuk melihat hutan di belakang. Chen Ye memandang Fang Yu dengan ekspresi bingung. Mari kita bicarakan, kecepatan Tuan Agung Yin yang masih bagus. Fang Yu tersenyum. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Chen Ye berubah, dan dia segera berbalik untuk melihat ke hutan, sangat waspada. Desir, 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 desir. Saat ini, keempat sosok itu muncul satu demi satu di depan hutan. Ini adalah 4 pria dengan jubah berwarna berbeda. Biru, biru, putih, merah. Dan di dahi keempat pria ini, ada 4 tanda berbeda. Ada tanda petir yang sama dengan Suidomoto, ada juga tanda seperti tetesan, tanda seperti api, dan tanda biru muda 3 garis. Dilihat dari bentuk cetakannya, kemungkinan besar melambangkan 4 elemen. Guntur, air, api, angin. 4 elemen. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan memandang keempat pria di depannya. Dan keempat pria ini, selain jubah dan tanda di dahi, seluruh posturnya juga sesuai dengan unsur yang mereka wakili. Seperti warna mata, dan nafas, semuanya sejalan dengan ciri-ciri unsurnya. Jika ada orang dari keluarga Yin Yang, mereka pasti akan mengenali identitas keempat orang ini dari ciri-ciri yang jelas tersebut. Ini adalah 4 utusan elemen dari Aula Besar. 4 kualifikasi terkuat yang disukai oleh Guru Agung Yin dan Yang. Mereka secara pribadi dikultivasikan oleh Guru Agung Yin dan Yang, dan mereka telah menerima banyak warisan. Dan keempat elemen ini secara umum akan membantu Tuan Besar Yin dan Yang dalam menangani beberapa urusan, yang dapat dianggap sebagai juru bicara. Namun, mereka jarang muncul secara bersamaan. Namun saat ini, keempat elemen tersebut telah berkumpul. Mereka muncul di depan Fang Yu dan Chen Ye. 4 utusan unsur dikirim pada satu waktu, dan Anda dapat melihat betapa Tuan Agung Yin dan Yang menganggap penting Fang Yu. Kamu diutus oleh Tuan Besar Yin dan Yang, kan? Fang Yu memandang keempat orang ini sebentar, lalu bertanya. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Elemen api membuat sepasang pupil merah berkedip dengan cahaya dingin, dan berkata. Saya tahu apa yang saya lakukan, tapi saya ingin bertanya. Apakah Paviliun Wandao benar-benar mengirimkan segel gunung rusak kepada Yang Mulia? Fang Yu bertanya. Mendengar hal tersebut, keempat elemen tersebut membuat mata sedikit berubah. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Elemental air berkata dengan dingin. Yah, apa misimu? Fang Yu bertanya lagi, apakah kamu akan membunuhku, atau membawaku kembali menemui Tuan Besar Yin dan Yang? Pertanyaan ini mengubah tampilan keempat elemen lagi. Perintah Tuan Besar Yin dan Yang adalah membiarkan mereka menangkap Fang Yu hidup-hidup. Jika kamu ingin membawaku kembali untuk melihat Yin dan Yang, datanglah langsung, dan aku tidak akan menolak. Fang Yu berkata gelombang www.novelringan.com gelombang aku ingin melihat Yin dan Yang. Petik 2. Keempat elemen membuat semua mata waspada. Mereka saling melirik, dan elemental guntur mundur selangkah dan menghubungi Aula Besar Tuhan, meminta nasihat. 3 utusan elemen lainnya menatap Fang Yu dengan waspada. Oh, dia ingin bertemu denganku. Kalau begitu bawa dia ke Aula Besar Guru Agung segera. Yin dan Yang Agung menjawab dengan sangat cepat, dengan nada keagungan tertinggi.
Elemen petir membuat perintah dan kembali ke wajah Fang Yu. Bas! Dia mengangkat tangan kanannya tangan. Retak. Dua tali yang dibentuk oleh kekuatan guntur langsung melekat pada Fang Yu dan Chen Ye. Ekspresi Chen Ye berubah dan dia menatap Fang Yu. Boom! Pada saat ini, Fang Yu sudah mengangkat tangannya telapak tangan kanannya, dan meledakkan kedua tali petir yang terbang itu. Semburan nafas menyebabkan empat elemen utama di sisi berlawanan mengubah wajahnya dan segera mulai melepaskan nafasnya. Boom! Nafas keempat elemen itu meledak, dan area yang luas melonjak. Kami akan pergi bersamamu ke aula besar, tetapi kamu tidak boleh memperlakukan kami sebagai penjahat. Fang Yu berkata dengan ringan, sekarang, kamu bisa pergi. Keempat elemen membuat wajahnya terlihat tidak sedap dipandang, dan hatinya terbakar amarah. Penampilan Fang Yu jelas tidak memperhatikan mereka berempat sama sekali. Saya sarankan Anda tidak melakukannya lagi, jika tidak, tidak ada yang bisa memimpin nanti, itu sangat merepotkan, kata Fang Yu lagi. Lancang, api unsur tidak bisa lagi diregangkan, lengannya terbuka, melepaskan sejumlah besar amukan api dan meledak ke arah Fang Yu. Fang Yu tidak bergerak, tetapi mengangkat matanya dan melihat posisi elementalis api. Ledakan, api yang mengamuk yang meledakkan Fang Yu di udara berbalik elemen api mengubah warna kulitnya secara drastis. Dia ingin mengendalikan apinya, tetapi menemukan bahwa api ini benar-benar di luar kendalinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan kendalinya atas hukum api, hal ini tidak mungkin. Ledakan, namun, elementalis api tidak punya waktu untuk berpikir. Karena sedetik berikutnya, dia ditelan oleh api yang dia keluarkan. Dan intensitas nyala api ini jauh lebih tinggi dibandingkan saat dia melepaskannya. Bising, nyala api sangat panas dan dapat membakar segala sesuatu di dunia. Apa? Elemen api itu mengeluarkan tangisan yang sangat menyedihkan, dan tubuh yang hampir menyatu dengan api pada saat ini tidak dapat menahan nyala api. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia impikan. Tiga elemen utama di samping mendengar teriakan itu dan kembali sadar. Wow, elemen air menyebabkan kedua telapak tangan meledak, menciptakan gelombang besar di udara seketika, mengalir menuju api. Bising, namun, gelombang air di langit menguap begitu menyentuh api, berubah menjadi gumpalan gas putih dan naik, dan tidak ada cara untuk memadamkan apinya. Panggil, unsur angin membuat wajahmu jelek, angkat telapak tangan kananmu. Badai dahsyat menyapu dan menyerbu menuju api. Hutan di belakangnya tumbang dan hancur karena hembusan angin. Desir, angin kencang menerpa api. Ledakan, nyala api langsung naik ratusan kaki. Unsur angin mengejutkan hatiku. Dia ingin memadamkan api dengan angin kencang, tetapi dia tidak ingin membantu api menyala lebih kencang. Bagaimana kabarnya? Kelompok api ini tidak dapat dipadamkan dengan air, tetapi angin hanya dapat menimbulkan efek kontraproduktif. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika tiga elemen utama mengguncang hati mereka, mereka tidak menyadari bahwa elemen api tidak mengeluarkan teriakan. Saat ini, Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan ringan. Wow, nyala api berkobar begitu dahsyat hingga suhu di seluruh area naik lebih dari 10 derajat, tiba-tiba padam. Tumpukan asap hitam beterbangan, nyala api menghilang, dan elementalis api juga menghilang. Seseorang yang hidup, seorang kultivator dari alam dunia yang lolos, terbakar menjadi abu hanya dalam beberapa detik dalam nyala api seperti itu. Dan nyala api ini ditampilkan sendiri. Elemental api, terbakar sampai mati oleh api. Kedengarannya sangat ironis, tapi ini fakta yang baru saja terjadi. Ketiga elemen itu membuat matanya terbuka lebar, dan dia menoleh dengan kaku untuk melihat ke arah Fang Yu, dengan hanya kengerian yang tak ada habisnya di matanya. Aku sudah memperingatkanmu, jangan lakukan itu. Fang Yu berkata dengan ringan, tetapi kamu harus melakukannya, aku hanya bisa memberimu peringatan. Ingat, kalian bertiga selamat karena aku masih membutuhkan seseorang untuk memimpin. Jika tidak, api akan menyala jika satu orang hilang, dan 4 orang akan terbakar. Pidato ini sangat jelas, tetapi tiga elemen utama membuat hati bergetar hebat. Mereka ketakutan, karena mereka tahu Fang Yu mengatakan yang sebenarnya. Kelompok api itu, bahkan utusan elemen api yang mengendalikan hukum api tidak dapat menahannya, apalagi mereka. Yah, jangan buang waktu, pimpinlah, kata Fang Yu. Tiga elemen utama telah pulih, dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Mereka menahan kengerian dan kepanikan di hati mereka, dan terbang menuju utara.
Fang Yu melirik Chen Ye dan berkata, ayo pergi. Chen Ye mengangguk. Keduanya mengikuti 3 utusan elemental yang tersisa dan terbang cepat menuju aula besar. Dalam perjalanan, ketiga elemen bahkan tidak berani melihat ke belakang, tetapi memimpin dengan sangat cepat. Tentu saja, tubuh mereka kencang, dan mereka telah mengunci Fang Yu dengan kesadaran ilahi mereka untuk mencegah Fang Yu menyerangnya secara tiba-tiba. Di bawah suasana hati yang sangat gugup, ketika dia tiba di aula besar yang maha tinggi, utusan 3 elemen sudah berlumuran keringat dan tidak ada darah yang terlihat di wajahnya. Temui Master Elementalis. Penjaga di depan aula besar Tuhan berlutut di tanah. Mereka semua memperhatikan bahwa ketiga elemen tersebut membuat wajah orang dewasa tersebut terlihat salah, namun mereka tidak berani bertanya lebih lanjut. Jika mereka tahu bahwa ketiga elemen tersebut membuat orang dewasa begitu ditakuti oleh orang luar, mereka akan terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Tuan Besar Yin dan yang ada di dalam. Fang Yu bertanya, ikuti kami. Kembali dengan selamat ke aula besar Tuhan, biarkan ketiga elementalis itu banyak bersantai, tidak setakut sebelumnya. Ini adalah home court mereka. Tidak hanya memiliki banyak bawahan yang kuat, tetapi juga ahli Yin dan yang hebat sebagai kartu trufnya. Tidak peduli seberapa kuat Fang Yu, tidak mungkin lebih baik dari Dazun. Selama dia memasuki aula besar, dia tidak bisa membalikkan keadaan. Tidak peduli apa yang dipikirkan ketiga agen elemen ini, Fang Yu mengikuti Chen Ye sepanjang jalan, melewati jalan yang megah, melewati beberapa aula, dan akhirnya berhenti. Saat ini, mereka masih berdiri di aula. Namun, tidak ada seorang pun yang terlihat di depannya. Namun tiba-tiba, 3 utusan unsur di depan berlutut. Fang Yu sedikit mengernyit dan melihat ke depan. Bas, cahaya terang turun dari langit. Singgasana kristal muncul di depan Fang Yu. Singgasana untuk sementara memunggungi Fang Yu, namun dia tidak bisa melihat wajah Yin dan Yang Agung. Saya menyarankan Anda untuk berlutut dan menundukkan kepala, jika tidak, Anda akan menyesalinya. Suara yang sangat agung datang dari atas singgasana. Fang Yu berdiri di sana, tidak bergerak, tersenyum, saya menyarankan Anda untuk berbalik. Sejak kita bertemu, jangan berpura-pura menjadi misterius. Aku tidak perlu bertemu denganmu secara langsung, hanya untuk melindungimu. Yin Yang Dazun berkata perlahan, apakah kamu yakin tidak akan berlutut? Jangan berlutut gelombang www.novelringan.com gelombang Fang Yu menjawab dengan ringan. Baiklah, kuharap kamu tidak menyesalinya. Begitu suara itu jatuh, singgasana kristal di udara di depannya perlahan berputar. Fang Yu memandangi 3 utusan elemental yang berlutut di tanah di depannya, benar-benar takut untuk mengangkat kepalanya, matanya berkedip-kedip. Dia memikirkan Chen Ye di sebelahnya, dan segera menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk mengirimkan suara. Kamu segera menundukkan kepala atau menutup matamu, kata Fang Yu. Hati Chen Ye terkejut, dan dia segera mengikutinya, menundukkan kepalanya. Pada saat ini, singgasana kristal telah sepenuhnya berbalik. Bagian depan Raja Agung Yin dan yang duduk di atas takhta juga terlihat di depan Fang Yu. Pada saat ini, Yin dan Yang Agung tersenyum main-main, sepasang murid Dewa Yin dan Yang bersinar dengan cahaya redup, menatap langsung ke arah Fang Yu. Dia tahu bahwa Fang Yu akan ditelan oleh kekuatan Yin dan Yang dalam sedetik. Tetapi pada saat ini, murid-murid Fang Yu bersinar dengan cahaya merah samar. Tanda pedang salib emas terungkap darinya. Eye of the Avenue dibuka secara pasif. Bas, kekuatan satu Yin dan satu Yang dari murid Dewa Yin dan Yang menyapu Fang Yu. Tapi saat ini, pedang salib emas di mata Fang Yu perlahan berputar. Ledakan, tanda pedang salib emas, dari awal, muncul di depan Fang Yu. Kekuatan Yin dan yang tak terlihat mengenai sasaran pedang salib emas. Engah, tanda pedang silang di udara juga berputar berlawanan arah jarum jam. Oke, di atas takhta, wajah Grandmaster Yin dan Yang sedikit berubah. Alisnya mengerutkan kening, dan pupil hitam putihnya bersinar terang. Bas. Namun, di detik berikutnya, tanda pedang salib emas tiba-tiba bersinar, menyinari seluruh aula. Ledakan, murid kiri gelap dari Yin dan Yang Agung meledak di tempat. Guru Agung Yin dan Yang mendengus dan segera menutup mata kirinya. Saat ini, wajahnya sudah penuh dengan keterkejutan. Darah mengalir dari rongga mata kiri yang berlubang, membuat wajah Yin dan Yang Agung terlihat sangat mengerikan dan menakutkan. 3 elemen yang berlutut di aula utama mengangkat kepala mereka sedikit,
dan melihat pemandangan Yin dan Yang besar memegang mata kiri yang berdarah, dan jantungnya meledak. Tuan Besar Yin dan Yang sebenarnya terluka. Ini hanya tatap muka. Tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Ketiga elemen itu membuat wajahnya pucat, dan dia memandang Yin dan Yang di singgasana kristal dengan tidak percaya. Pada saat ini, mereka telah melupakan sepasang murid Dewa Yin dan Yang yang menghindari Yin dan Yang agung. Dan murid Dewa Yin dan Yang, pada kenyataannya, tidak dapat menyakiti mereka. Sebab, pupil kirinya telah pecah. Dengan cara ini, kekuatan ilahi Yin dan Yang tidak dapat dibentuk, tentu saja, tidak ada cara untuk menyakiti mereka. Yin dan Yang agung memegangi mata kirinya yang berdarah, mata kanannya terbuka lebar, menatap Fang Yu di depannya. Pada saat ini, di depan Fang Yu, tanda pedang salib emas masih muncul, sedikit berubah. Hanya melihat tanda pedang salib emas ini membuat hati Yin dan Yang agung menerkam. Ini tanda yang luar biasa. Mengapa dia tanpa sadar merasa takut? Kekuatan macam apa yang baru saja meledak, menyebabkan pupil matanya langsung meledak. Hati Yin dan Yang agung ketakutan dan marah, dan ada rasa cemas yang tidak bisa dijelaskan. Dia melihat tanda pedang salib emas, dan kemudian pada Fang Yu yang berdiri di belakang tanda itu. Aura yang dipancarkan oleh tanda ini sepertinya bukan milik level ini sama sekali. Nafas macam apa ini? Orang suci? Tidak, lebih dari orang suci. Yin dan Yang agung menatap Fang Yu dengan satu-satunya murid yang tersisa, dan badai pun terjadi di dalam. Begitu pikiran ini muncul, seluruh tubuhnya menjadi tegang. Tapi alasan mengatakan kepadanya bahwa ini tidak mungkin. Nafas Fang Yu sendiri sangat lemah, belum lagi makhluk abadi sejati yang melampaui orang suci, bahkan orang suci, semi bijak, itu masih jauh dari jangkauan. Nafas yang melampaui orang suci hanya berasal dari tanda pedang salib emas. Ketika Yin dan Yang agung terkejut, Fang Yu menunjukkan senyuman tipis dan memandang Yin dan Yang agung. Pertahanan pasif Fang Yu hanya meledakkan satu bola mata yang mulia Yin dan yang sedikit mengejutkan Fang Yu. Mengapa dua tidak meledak semuanya? Namun, hanya dengan satu ledakan, nafas dari pupilnya menghilang. Yang mulia Yin dan Yang, matanya juga harus berhubungan dengan Yin dan Yang. Jika Anda menghancurkan salah satunya, Anda akan langsung mematahkan gong Anda. Fang Yu berpikir, kamu, pada saat ini, Tuan Besar Yin dan Yang akhirnya berbicara. Dia melepaskan tangan yang menutupi mata kirinya, memperlihatkan rongga mata kirinya yang kosong. Melihat pemandangan ini, ketiga elemen tersebut membuat wajahnya pucat, seperti disambar petir, hatinya tenggelam ke dasar. Murid Dewa Yin dan Yang, itu adalah simbol kekuatan dan status dari Guru Agung. Tapi sekarang, pupil negatif di sebelah kiri telah hilang. Fang Yu belum melakukan apapun, hanya berdiri diam. Ketiga elemen tersebut membuat rasa percaya diri yang asli menjadi penuh, tapi sekarang, hatiku hampir hancur. Kamu bilang ingin melindungiku, kenapa kamu tidak melindungi dirimu sendiri? Fang Yu memandang Tuan Besar Yin Yang dan tersenyum. Mendengar kalimat konyol ini, kemarahan di hati Tuan Besar Yin dan Yang tersulut. Tapi melihat tanda pedang salib emas di depan Fang Yu, dia kembali tenang. Melalui tanda ini, dia dapat dengan jelas melihat bahwa pada murid Fang Yu, ada juga tanda pedang salib emas yang berputar perlahan. Sepasang murid ini, pasti murid dewa yang unik dan tiada taraf. Jika dia bisa mendapatkan murid berdarah ini, bagaimana jika murid Yin dan Yang meledak? Pada saat ini, Guru Agung Yin dan Yang menjadi tenang. Dia bangkit dari singgasananya, dan mengangkat tangan kirinya lagi, menutupi rongga mata kirinya. Bas, semburan cahaya muncul. Meletakkan tangan kirinya, bola mata normal telah muncul di rongga mata kirinya yang berlubang. Yang mulia Yin dan Yang memandang Fang Yu dengan merendahkan, matanya penuh dengan niat membunuh. Namun di saat yang sama, hati juga sangat waspada. Dengan pukulan tadi, dia sudah mempelajari kekuatan Fang Yu. Bahkan dengan murid dewa itu saja, Fang Yu tidak mudah untuk dihadapi. Segera setelah Anda bergerak, Anda harus menggunakan seluruh kekuatan Anda untuk menyelesaikan Fang Yu secepat mungkin. Saya ingin bertanya, apakah Paviliun Wandao mengirimkan segel posan kepada Anda? Fang Yu mengangkat kepalanya dan memandang Yin dan Yang agung, dan bertanya. Tuan Besar Yin dan Yang sudah melantunkan Fajue. Di permukaan, dia tersenyum dan berkata, ya, Wandao Ge mengirimkan segel gunung yang rusak. Itulah kesukaanku. Fang Yu berkata dengan ringan,
jika kamu mengembalikannya kepadaku secara utuh, aku tidak akan berurusan denganmu. Segel gunung yang rusak dikirim ke tempat duduk ini oleh Paviliun Wandao, mengapa itu milikmu? Yin Yang Dazun sedikit menyipitkan mata dan bertanya. Alasannya sangat rumit, tapi semua masalah ada di tangan Wandaoge. Fang Yu berkata dengan tenang. Pikirkan tentang alasan berada di sini hari ini. Paviliun Wandao, mengapa Anda mengirimi Anda segel gunung yang rusak tanpa alasan? Setelah mendengar kata-kata ini, Yin dan Yang Agung terkejut. Dia memang memikirkan masalah ini, tetapi dia tidak memikirkannya. Karena segel gunung yang rusak telah sampai di tangannya. Baginya, tidak peduli apa perhitungan yang dilakukan Paviliun Wandao, dia sudah mendapat manfaat besar. Tapi sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan Fang Yu gelombang www, novelhall.com gelombang, dia memahami pikiran Wandaoge. Namun, bagaimana dia bisa mengirimkan artefak suci yang dia dapatkan? Dengar, aku tidak ingin mengikuti strategi Wandaoge dan membiarkan mereka mendapat untung. Fang Yu melanjutkan, tetapi jika Anda tidak menyerahkan segel gunung yang rusak dan Anda harus melakukannya, maka saya tidak dapat melakukan apapun. Tuan Besar Yin dan yang memandang Fang Yu dengan ekspresi yang sangat muram. Dalam kata-kata Fang Yu, tidak ada rasa kagum padanya. Sikap ini saja sudah membuatnya sangat tidak nyaman. Dia adalah Yin dan Yang Agung, penguasa klan Yin dan Yang. Tidak peduli apa pendapat Paviliun Wandao tentang tempat duduk ini, faktanya kamu menghancurkan kuil besar di Danau Xiaoyang. Yin Yang Dazun berkata dengan dingin, dengan ini saja, kursi ini akan merenggut nyawamu. Memang, tapi itu adalah tangan pertamamu. Fang Yu mengangkat bahu dan berkata, Fang Yu, jangan berpikir jika kamu membiarkan murid kursi ini meledak, kursi ini akan takut padamu. Guru Yin yang sangat marah, kursi ini tidak pernah bergantung pada murid Yin Yang. Yah, mengatakan banyak hal itu sia-sia. Fang Yu menghela nafas dan berkata, apakah kamu ingin membuka segel gunung? Oke, aku akan mengembalikan kursi itu kepadamu sekarang, dan mengambilnya. Tuan Agung Yin dan yang tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Bas, telapak tangan kanannya menggenggam benda berbentuk balok. Itu adalah segel gunung yang rusak. Boom! Pada saat segel gunung yang rusak bersinar, paksaan yang mengerikan tiba-tiba datang. Tanah dalam jarak 20 meter dari Fang Yu hancur seketika, mencapai ratusan meter di bawah tanah. Dengan cara ini, Fang Yu menghilang dari aula utama. Hahaha, patung besar Yin dan yang menengadah ke langit dan tertawa liar sambil melepaskan tangan kanannya. Segel gunung yang rusak melayang di udara di depannya, memancarkan semburan cahaya berwarna kuningan. Chen Ye telah mundur ke ujung aula. Dia langsung melihat ke lubang besar di depannya dengan mata yang menakjubkan. Segel gunung yang rusak digantung di depan Yin dan Yang Agung. Dia tidak tahu seberapa kuat artefak suci yang diperoleh dari Great Shadow Demon ini. Tapi yang pasti tidak ada satupun artefak yang bisa dinilai sebagai 10 artefak suci teratas yang lemah. Tuan Besar Yin dan Yang masih tertawa, auranya terus meningkat, sangat kuat. 3 utusan unsur yang hadir telah menyingkir, dan ada kegembiraan dalam ekspresi mereka. Mereka adalah pengikut paling setia dari Tuan Besar Yin dan Yang. Namun, mereka belum pernah melihat Yin dan Yang Agung benar-benar melakukannya. Hari ini, saya akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat kekuatan Tuan Agung Yin Yang. Wow, namun di detik berikutnya, Fang Yu muncul dari tanah yang hancur. Ini adalah anjing laut gunung yang buruk. Fang Yu melihat artefak berbentuk kubus yang melayang di depan Tuan Besar Yin dan Yang, matanya sedikit berkedip. Beberapa karakter abu-abu di permukaan cetakan gunung yang rusak bersinar dengan suasana hukum yang istimewa. Lebih langsung dari hukum kekuasaan, ia dapat membentuk kekuatan sihir yang sangat menakutkan dalam sekejap. Sederhananya, ini bersifat eksplosif. Posan Yin memiliki daya ledak yang kuat. Ternyata itu adalah senjata ajaib yang menyerang. Mendengarkan namanya, kupikir itu adalah senjata ajaib yang berbentuk lingkaran sihir. Fang Yu berpikir, pergi ke neraka. Sementara Fang Yu masih memikirkannya, Tuan Besar Yin dan Yang tiba-tiba mengangkat tangan kirinya dan menekannya ke balik segel gunung yang rusak. Engah, itu seperti bel yang membosankan. Saat telapak tangan kiri Tuan Besar Yin dan Yang menyentuh segel posan segera meledak dengan gelombang energi sihir yang lebih kuat. Boom! Kekuatan dahsyat menghantam Fang Yu secara langsung. Fang Yu sedikit mengernyit, mengangkat tangan kanannya. Bas!
Jejak pedang salib emas di bagian belakang kepalan tangan bersinar. Hai, tanda pedang salib emas tiba-tiba melebar, membentuk perisai yang berdiri di depan Fang Yu. Boom! Energi sihir yang menghancurkan meledak dari segel gunung yang rusak yang meledak pada perisai yang dibentuk oleh tanda pedang salib emas, dan meledak dengan suara yang memekakkan telinga. Boom! Seluruh aula langsung runtuh. Tidak baik, tiga elemen besar tersebut membuat wajahnya banyak berubah saat merasakan kekuatan datang. Namun, energi sihir yang ganas masih meledakkannya secara instan. Dan Chen Ye, yang mundur ke belakang aula utama, juga menampilkan beberapa teknik perlindungan, menopang perisai pelindung. Ledakan, namun ketika kekuatan penyebarannya meledak, dia masih tidak bisa menahannya dan pingsan. Boom! Sebuah bangunan di dalam aula besar langsung hancur, dan tanah berguncang dan tenggelam dengan hebat. Seluruh aula besar Tuhan terkena dampaknya, dan awan asap serta debu yang membubung ke udara dapat terlihat dari setiap sudut. Di atas reruntuhan, di antara asap dan debu, Fang Yu berdiri diam, tak bergerak. Tuan Besar Yin dan yang juga tidak mundur, dan punggungnya bersinar seperti kembang api. Dia menatap Fang Yu, dengan senyum kejam di bibirnya. Fang Yu, kursi ini mengetahui rahasia kuatmu, kata Tuan Agung Yin dan yang dengan dingin. Saya sendiri tidak mengetahui rahasia ini, tetapi tahukah Anda? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Kamu bisa mengandalkan mata ini, kan? Yin dan yang Agung menyipitkan mata sedikit, menatap pupil emas samar Fang Yu, dan berkata, mata ini seharusnya menjadi warisan terkuat yang ditinggalkan oleh Tuan. Setelah diwarisi olehmu, kamu secara alami menjadi kepala Yu Huamen. Kamu tiba-tiba bangkit karena berkah mata ini, tanpa mata ini, kamu tidak akan menjadi apa-apa, sama seperti sebelumnya, ketidakjelasan. Tebakanku, apakah itu salah? Hah, Fang Yu tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka pihak lain masih bisa menarik kesimpulan seperti itu. Namun, melihat penampilan percaya diri dari Yin dan Yang Agung, Fang Yu mengangguk dan tersenyum, kamu sangat pintar, kamu semua sudah dapat menebaknya. Warisan Tuan, benda suci seperti itu. Sungguh suatu hal yang kejam untuk diwarisi oleh orang dengan tingkat kultivasi rendah sepertimu. Yin dan Yang Agung menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu dapat menampilkan murid dewa dengan kekuatan yang luar biasa, jika ditempatkan di kursi ini tidak akan terkalahkan di dunia. Jadi, kamu ingin melihat mataku? Fang Yu bertanya dengan mulut melengkung. Tuan Agung Yin dan yang tidak berbicara lagi, dan tangan kanannya terbuka. Wow, tongkat emas besar bersinar dan terbang ke telapak tangan kanannya. Ledakan, saat dia memegang tongkat besar, aura pada tubuh Yin dan yang besar bangkit kembali, dan cahaya pelangi di atas kepalanya menghantam langit. Inilah puncak momentum, sehingga terciptalah visi langit dan bumi. Bawahan di seluruh aula Yin dan yang bisa melihat cahaya pelangi naik ke langit. Mereka tahu bahwa Guru Agung akan pamer. Ledakan, patung besar Yin dan yang melayang di udara, memegang segel gunung yang rusak dengan tangan kirinya, dan memegang tongkat besar dengan tangan kanannya. Artefak suci ganda di tangan. Ini adalah keberuntungan yang langka di dunia. Fisik Tuan Besar Yin dan yang tidak berubah, tetapi pada saat ini memberikan perasaan tidak berdaya kepada orang-orang seolah-olah menghadapi raksasa. Tidak dapat dicapai, tidak tertandingi. Dikelilingi oleh cahaya ilahi, seperti dewa yang datang ke dunia. Awalnya ada Yin dan yang besar di surga ke-6, tapi sekarang auranya mendekati orang suci. Jika ada orang yang berdiri di depannya, hatinya akan hancur oleh kekuatan ini. Namun, lawannya adalah Fang Yu. Fang Yu tanpa ekspresi, melihat Yin dan Yang Agung, matanya tenang. Faktanya, dia sebenarnya tidak ingin bekerja dengan Guru Agung Yin dan Yang. Karena begitu Anda memulai gelombang www.novelringan.com gelombang yang Mo Wandaoge dianggap sukses. Namun, arahnya selalu tidak memuaskan. Sekarang, saya hanya bisa melakukannya. Fang Yu mengangkat tangan kanannya. Bas, cahaya perak muncul. Tombak langit muncul di tangan kanan Fang Yu. Karena kamu menggunakan artefak suci, maka aku harus menggunakan artefak suci. Tombak suci Vault of Heaven juga diperoleh dari aula suci besar. Apakah itu seharusnya artefak suci? Fang Yu berkata dalam hatinya. Kursi ini menghadiahimu dengan suara instrumen suci, yang membantumu membersihkan jiwa dan menangkapnya. Yin dan Yang Agung mencibir, mengangkat tongkat besar dengan tangan kanannya, dan mengetuk tanda gunung patah yang dipegang tangan kirinya. Engah. Keduanya bertabrakan,
dan terdengar suara yang tajam. Ledakan. Suara ini adalah suara artefak suci. Ini tidak sesederhana suara benturan, ini mengandung kekuatan penghancur yang sangat kuat, mengalir langsung ke kedalaman jiwa manusia. Fang Yu berdiri di tempatnya, cahaya keemasan yang kuat muncul di tubuhnya. Pada saat suara instrumen suci terdengar, dia tiba-tiba mengangkat tombak suci langit dan memutarnya seperti kipas besar. Pada saat yang sama, dengan gerakan pikiran, hukum angin akan bekerja. Panggil, badai ekstrim, dari awal, terbentuk dalam sekejap, meledak dari tombak suci langit yang berputar cepat. Suara artefak suci bahkan belum menyentuh Fang Yu, tetapi terhempas oleh badai, dan malah bergegas menuju posisi Tuan Besar Yin dan Yang. Warna kulit patung besar Yin dan Yang sedikit berubah, dan patung tongkat kerajaan bergerak maju. Langit dan bumi sunyi. Saat ini, segala sesuatu antara langit dan bumi telah berhenti. Badai, suara instrumen suci, dan bahkan debu yang berterbangan, semuanya berhenti di jalur aslinya. Ini adalah kekuatan super yang menggabungkan hukum ruang dan waktu. Fang Yu melihat tongkat besar di tangan Yin dan Yang agung, dan sedikit menyipitkan mata. Sepertinya, tongkat kerajaan ini tidak sederhana. Namun, kekuatan tongkat kerajaan bisa mengunci dunia, tapi tidak bisa mengunci Fang Yu. Ledakan. Fang Yu menendang kakinya, dan tubuhnya terlontar, bergegas menuju Yin dan Yang besar dengan semburan udara. Kecepatan ini sangat menakutkan. Hampir dalam sekejap, Fang Yu bergegas ke depan Tuan Besar Yin dan Yang. Grandmaster Yin yang memiliki pandangan yang menakjubkan dan merespons dengan cepat. Dia memegang segel posan dengan tangan kirinya dan mengulurkannya ke arah yang diserang Fang Yu. Bas, sejumlah besar energi spiritual dituangkan ke dalam segel posan, memungkinkan segel posan melepaskan aura yang lebih ganas. Garis besar bangunan piramida bertambah inci demi inci. Hai, seluruh menara terbang menuju Fang Yu, mencoba menyelimuti Fang Yu di dalam. Mata Fang Yu bergerak sedikit, tangan kanannya mencengkeram tombak langit, dan dia menyerang ke depan. Om, kepala tombak suci di langit sangat tajam, dan mengeluarkan bayangan pedang. Ledakan, bayangan pedang berisi kekuatan angan-angan teratai hijau menghantam menara terbang, meledak dengan keras. Saat berguncang, terlihat jelas ada retakan di menara. Fang Yu tiba-tiba bergegas ke depan, tangan kirinya meledak. Ledakan, seluruh menara hancur. Wow, pada saat yang sama, Fang Yu bergegas melewati menara dan datang ke depan Tuan Besar Yin dan Yang. Raja Besar Yin yang membuka matanya dan meraung, segel gunung rusak, tekan kursi ini. Ledakan, tanda gunung pecah di tangan kirinya mekar dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ledakan, sinar perunggu jatuh dari langit dan meledak langsung ke kepala Fang Yu. Fang Yu mengangkat kepalanya dan mengangkat telapak tangan kirinya. Boom, detik berikutnya, berkas cahaya itu jatuh. Fang Yu mengangkat telapak tangan kirinya dan tiba-tiba menahan berkas cahaya yang jatuh. Seluruh sinarnya bergetar, dan kekuatan yang terkandung dalam berkas cahaya, dan tekanannya sendiri, telah melampaui jangkauan kognisi. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pancaran cahaya yang cukup untuk menghancurkan area yang luas dalam sekejap. Tapi, dia ditahan oleh Fang Yu hanya dengan satu telapak tangan. Melihat pemandangan ini, mata Tuan Besar Yin dan Yang dipenuhi dengan warna yang luar biasa. Untuk sesaat, dia bahkan membeku di tempatnya dan kehilangan reaksi. Fang Yu tidak menganggur. Dia memegang balok itu dengan tangan kirinya, dan tangan kanannya mengepalkan tombak langit, menebas ke depan. Retakan, Yin dan Yang agung memegang telapak tangan kiri posan Yin dan dipotong dari pergelangan tangannya. Ki yang melindungi tubuh tidak berpengaruh dan langsung hancur. Dan telapak tangan Yin dan Yang agung juga terbang. Tanda gunung yang rusak secara alami jatuh. Wow, sinar cahaya yang jatuh di kepala Fang Yu dengan cepat menghilang. Yin dan Yang agung mendengus dan pulih. Dia mencengkeram pergelangan tangannya yang patah, mengertakkan gigi, dan menanamkan energi spiritual di sana. Kakak, setelah beberapa saat, telapak tangan yang patah itu tumbuh kembali. Ini adalah kemampuan seorang beku di alam pelepasan. Dapat menggunakan aura untuk mencapai banyak hal yang tampaknya mustahil. Tetapi pada saat ini, mata Tuan Besar Yin dan Yang memandang Fang Yu berbeda. Hanya dengan sepasang mata, bagaimana Fang Yu bisa melakukan ini? Tubuh fisiknya, begitu kuat hingga tak bisa dikenali lagi. Tidak, orang ini tidak hanya mengandalkan mata ini, tetapi juga lebih.
Tuan Besar Yin dan Yang memandang Fang Yu di depannya, dan untuk pertama kalinya ada sedikit kepanikan di hatinya. Tapi bagaimanapun juga dia adalah Yin dan Yang hebat. Ketika dia masih muda, dia telah memenangkan banyak pertempuran dan pengalaman bertempur, dan mentalitasnya bahkan lebih luar biasa. Guru Besar Yin dan Yang dengan cepat pulih. Wow, dia mengulurkan tangan kirinya dan menyedot kembali tanda gunung yang pecah dari tanah ke tangannya. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tongkat besar itu, siap melakukannya lagi. Memanggil, namun saat ini, Fang Yu di depannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya dan menghilang. Dewa Agung Yin dan Yang telah menyelimuti dunia. Dia berbalik dengan tajam, dan tongkat besar itu terentang. Ledakan, Faneng meledak, dan sebuah bangunan di belakangnya langsung musnah menjadi abu. Tapi Fang Yu tidak ke arah ini. Nafas lain muncul, Yin dan Yang Agung berbalik lagi, menghadap ke arah ini, menawarkan segel gunung yang rusak. Ledakan, seluruh bangunan hancur dalam sekejap, dan bahkan debunya menempel ke tanah sedalam ratusan meter. Namun, Fang Yu masih belum datang. Di mana itu? Warna kulit Guru Agung Yin dan Yang berubah, dan hatinya sangat waspada. Memanggil, sekali lagi, ada hembusan napas. Tapi kali ini, beberapa arah muncul bersamaan. Wajah Raja Agung Yin yang berubah, dan dia segera mengangkat tongkat Raja Agung di tangannya. Retakan, namun detik berikutnya, rasa sakit yang menusuk datang dari lengan. Guru Agung Yin dan Yang mendengus dan menoleh ke kanan. Fang Yu sudah dalam posisi ini dan memutar lengannya. Kang Dang, tongkat emas besar baru saja jatuh ke tangan Fang Yu. Fang Yu tersenyum tipis. Ini adalah senjata ajaib dari kursi ini, kamu tidak dapat menggunakannya. Tuan Besar Yin yang meraung. Bas, bahkan jika tongkat itu tidak lagi berada di tangannya, tongkat besar itu meledak dengan kekuatan yang sangat menakutkan, mengubah tongkat itu menjadi merah tua, sangat panas. Suhu ini cukup untuk langsung membakar daging dan darah menjadi abu. Tapi Fang Yu sepertinya tidak merasakan apa-apa, masih memegang tongkat kerajaan di tangan kanannya. Memang benar kamu tidak bisa menggunakan kekuatannya, tapi menggunakannya sebagai tongkat anjing untuk memukul kepalamu, seharusnya tidak ada masalah. Kata Fang Yu, meraih tongkat itu dan membantingnya ke depan. Ledakan, tongkat kerajaan itu mengenai kepala Tuan Besar Yin dan Yang dengan suara teredam. Retakan, intensitas yang satu ini tidak ringan. Tengkorak Yin dan Yang besar runtuh, kepalanya patah dan wajahnya berdarah. Namun, pertama kali belum tercermin gelombang www.novelringan.com gelombang Fang Yu mengangkat tongkatnya lagi, dan memulai ayunan keduanya. Ledakan, tulang di bahu kiri Tuan Besar Yin dan Yang hancur berkeping-keping, sehingga tidak dapat menahan segel gunung yang rusak. Tanda gunung yang rusak itu jatuh lagi ke tanah. Fang Yu juga tidak mengambilnya, tapi terus melakukannya. Bang, bang, klik, Fang Yu memegang tongkat besar itu, dan terus-menerus mengetuk berbagai bagian tubuh Yin dan Yang Agung. Setiap tembakan pasti akan mematahkan tulang. Tuan Besar Yin dan Yang mengeluarkan geraman yang menyakitkan, dan tubuhnya berlumuran darah, mengerikan, dan sangat malu. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Setelah Fang Yu mendekat, dia memiliki begitu banyak mantra dan aura, dia tidak bisa menggunakannya lagi. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melepaskan wilayah ekstrim. Karena tembakan Fang Yu terlalu cepat, seperti badai yang dahsyat, dia tidak memberinya kesempatan untuk bernapas, dan tidak ada ruang baginya untuk melawan. Apa? Akhirnya, Yin dan Yang Agung tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, kesakitan. Tongkat besar berisi hukum ruang dan waktu, dan dapat memperluas kekuatan aura tanpa batas. Artefak suci seperti itu, di tangan Fang Yu, benar-benar menjadi tongkat anjing, dan terus-menerus digunakan untuk menyerang tubuh pemiliknya. Bang, 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 suara teredam terus berlanjut, dan jeritan terus berlanjut. Di atas reruntuhan, di hadapan banyak bawahan di aula besar Tuhan. Tuan Besar Yin dan Yang dipukuli di udara seperti ini. Saat ini, seluruh pemandangan hening, hanya suara tongkat yang mengenai tubuh dan jeritan. Tiga elemen utama yang pikirannya masih pusing setelah diterbangkan ke kejauhan. Saat ini, wajahnya pucat seperti selembar kertas, dan tubuhnya gemetar. Adegan ini membuat mereka putus asa. Tuan Besar Yin dan Yang juga dikalahkan. Dan dia dikalahkan dengan sangat malu dan dipukuli dengan cara digantung di udara. Ini tidak mungkin. Ini bukan kekuatan besar mereka. Ketiga elemen tersebut membuat wajahnya pucat,
dan dia tidak mau mempercayai fakta yang ada di hadapannya. Ini terlalu tragis. Tuan Besar Yin dan Yang bahkan belum membuka domain ekstrim sebelum dia ditandai seperti itu. Dan mereka bertiga tidak berani bergerak sekarang. Bahkan Tuan Besar dipukuli dengan kejam, dan mereka melangkah maju, hanya untuk menemukan kematian. Bagaimana melakukan? Apa yang harus saya lakukan? Mungkinkah hari ini adalah akhir dari aula besar mereka? Memikirkan konsekuensinya, 3 elemen membuat hatiku jatuh ke dasar, dan seluruh tubuhku terasa dingin. Pada saat ini, di arah lain, seorang prajurit lapis baja dari aula besar juga menyaksikan pemandangan ini dari kejauhan dengan mata terbuka lebar. Namun anehnya, mata prajurit elit ini bersinar dengan cahaya aneh. Danau Xiaoyang, bangunan harta karun tersembunyi di paviliun Wandao, di ruang rahasia. Feng Nan berdiri kaku di tempat, memandangi gambar di tirai tipis depan dengan tak percaya. Gambar ini persis dengan gambar yang dikirim kembali oleh prajurit elit. Prajurit elit itu adalah eyeliner dari paviliun Wandao mereka yang dimasukkan ke dalam aula besar. Namun, gambar yang diberikan oleh eyeliner ini adalah adegan di mana Master Yin dan Yang kuat dipukuli oleh Fang Yu yang memegang tongkat besarnya. Pemandangan seperti itu muncul, Feng Nan bahkan tidak dapat memimpikannya. Fang Yu benar-benar mengalahkan Tuan Besar Yin dan Yang. Apalagi dalam waktu yang sangat singkat. Tuan Agung Yin dan Yang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatan penuhnya, dan dia kehilangan kemampuan untuk melawan. Ekspresi Feng Nan suram, matanya berkedip dan jantungnya bergetar. Pada saat ini, dia teringat sebuah kata yang diucapkan Penatua Ge. Jika Fang Yu benar-benar mengalahkan Tuan Besar Yin dan Yang, maka, berurusan dengan Fang Yu tidak akan berada pada level mereka. Dan sekarang, Fang Yu benar-benar melakukannya. Meskipun Tuan Agung Yin dan Yang jatuh, itu adalah hal yang baik bagi mereka di paviliun Wandao. Tetapi pada saat yang sama mereka memprovokasi lawan setingkat Fang Yu. Bagaimana hal ini dapat dilakukan? Wajah Feng Nan berubah dan jantungnya berdebar kencang. Dia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa orang dengan Yin dan Yang begitu kuat akan merasa sangat malu. Sekarang, terlalu kuat. Kekuatan Fang Yu terlalu kuat. Sebelum dia menyadarinya, dahi Feng Nan sudah dipenuhi keringat dingin, dan wajahnya kehilangan darah. Dia ingat 2 konfrontasi dengan Fang Yu dalam beberapa hari terakhir, dan dia merasa takut untuk sementara waktu. Jika Fang Yu tiba-tiba mengambil tindakan selama 2 konfrontasi ini, maka dia pasti sudah lama mati. Bahkan tidak akan ada kesempatan untuk berjuang. Feng Nan menelan dan menyeka keringat dingin di dahinya. Melihat Yin dan Yang Agung yang terus-menerus dipukuli dalam gambar, dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Ledakan. Fang Yu memukul lagi dengan tongkat, menghancurkan tulang dada Tuan Besar Yin dan Yang hingga berkeping-keping. Engah. Yin dan Yang Agung memuntahkan seteguk darah, tidak mampu menahannya lagi, dan menghancurkan tubuhnya. Fang Yu melemparkan tongkatnya ke samping, meraih kepala Yin dan Yang besar dengan satu tangan, dan mengangkatnya ke udara. Master Yin dan Yang berlumuran darah. Meskipun Reiki dengan cepat memperbaiki lukanya, itu masih terlambat. Setiap nyeri tulang terus datang, membuatnya sangat kesakitan. Saya dapat merasakan bahwa Anda memang sangat kuat. Fang Yu berkata, sayang sekali saya tidak punya banyak waktu, kalau tidak saya akan memberi Anda kesempatan untuk menunjukkan kekuatan Anda. Tuan Besar Yin dan Yang tidak dapat berbicara sama sekali, dia hanya bisa bernafas terus-menerus, energi spiritual dalam tubuhnya terkuras seperti banjir untuk memperbaiki luka di tubuhnya. Tongkat kerajaanmu juga bagus, kan? Fang Yu bertanya sambil melihat tongkat kerajaan yang melayang di udara di belakangnya. Ledakan. Detik berikutnya, tongkat kerajaan itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan sihir yang sangat kuat. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan mengangkat Raja Besar Yin yang di tangannya untuk menahan serangan itu. Wow, namun saat ini, tubuh Yin dan Yang besar berubah menjadi genangan cipratan dan menyebar ke udara. Ledakan. Fa itu bisa langsung meledak ke tubuh Fang Yu, dan suara teredam pun meledak. Fang Yu terlempar mundur beberapa meter dan dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Di udara di depannya, tubuh Tuan Besar Yin dan Yang dibentuk kembali, membentuk wujud manusia dari sekumpulan air. Masih banyak luka di sekujur tubuhnya, namun ia juga sudah banyak pulih. Pada saat ini, Tuan Besar Yin dan Yang memandang Fang Yu dengan takjub di matanya.
Rasa sakit yang dideritanya dalam 5 menit sebelumnya merupakan pengalaman yang belum pernah ia alami seumur hidupnya. Sangat menyakitkan, dia tidak pernah menyangka suatu hari nanti dia akan dipukuli seperti ini. Penghinaan, kemarahan, berkobar di dadanya. Pada saat ini, Fang Yu melihat ke arah Yin dan Yang besar, tetapi sudut mulutnya sedikit terangkat. Apakah kamu yakin ingin melakukannya lagi? Fang Yu bertanya, kamu pikir kursi ini akan ditakuti olehmu? Segel gunung yang rusak, tongkat besar, kembali ke tangannya. Apa? Tuan besar Yin dan Yang meraung dengan liar, dan nafas di tubuhnya meledak lagi. Suasana teror menyelimuti dunia. Pada saat ini, auranya terus meningkat, naik ke titik yang lebih kuat dari sebelumnya. Kursi ini tidak akan pernah hilang. Suara Yin dan Yang agung bergema seperti guntur, bergema di seluruh aula besar. Oh, aku benar-benar terobsesi. Fang Yu menghela nafas dan mengangkat tangan kirinya. Om, suara pedang terdengar. Pedang dao surgawi yang bersinar dengan cahaya biru pucat muncul di tangan Fang Yu. Fang Yu mengepalkan pedang dao surgawi. Om, suara pedang terdengar di seluruh dunia. Ledakan. Pada saat yang sama, topan tajam muncul di sekitar tubuh Fang Yu, sangat dahsyat. Nafas suci keluar. Kali ini, saya akan memberikan pelajaran yang lebih serius kepada Guru Agung Yin dan Yang. Coba saja, coba kekuatan kekacauan dan api ilahi gelombang www.novelringan.com. Gelombang mata Fang Yu dingin, dan hatinya tergerak. Ledakan. Di atas bilah pedang surgawi, api emas tiba-tiba menyala. Ledakan. Pada saat ini, Fang Yu tersapu oleh aura pedang, auranya melonjak, seperti dewa perang. Auranya bahkan sedikit membuat kewalahan Tuan Besar Yin dan Yang. Kedua belah pihak saling bertentangan di udara. Tuan Besar Yin dan Yang melihat pedang dao surgawi di tangan Fang Yu, dan merasakan aura yang sangat kuat, jantungnya berdetak semakin cepat. Wajahnya berkedut, karena dia sekali lagi merasakan rasa kagum yang tak bisa dijelaskan. Oke, pedang ini. Fang Yu berbicara dan mengangkat pedang dao surgawi. Om, pedang itu berbunyi, dan cahaya pedang muncul. Tuan Besar Yin dan Yang tidak berkedip. Tapi Fang Yu sudah muncul di hadapannya. Dan bilah dao surga yang sangat tajam telah ditempatkan di depan lehernya. Waktu, seperti dicuri selama 2 detik. Fang Yu bergerak puluhan meter tanpa Tuan Besar Yin dan Yang menyadarinya, dan langsung tiba di depannya. Ini, patung besar Yin dan Yang kaku dan dia tidak berani bergerak. Hanya matanya yang bisa bergerak ke bawah untuk melihat pedang surga di depan lehernya. Sedikit lebih jauh ke depan, bilahnya bisa memenggal kepalanya. Aku tidak ingin membunuhmu, kecuali kamu sendiri yang ingin masuk ke peti mati. Suara Fang Yu terdengar di telinga Yin dan Yang agung. Tuan Besar Yin dan Yang, wajahnya benar-benar rusak. Saat ini, hatinya hancur. Engah, segel gunung yang rusak dan tongkat kerajaan di tangannya jatuh ke tanah. Fang Yu melepaskan pedang dao surgawi. Tuan Besar Yin dan Yang menatap Fang Yu, menekuk lutut dan berlutut. Kursi ini, akui kekalahan. Adegan ini terjadi di bawah pengawasan orang-orang di aula besar Tuhan. 3 elemen utama, serta banyak bawahan elit lainnya, semuanya melihat pemandangan ini. Saat ini, waktu seolah berhenti. Semua orang di aula besar yang maha tinggi menahan napas, dan tanpa sadar membuka mata mereka secara maksimal, dan jantung mereka seolah berhenti berdetak. Dalam pikiran mereka, keagungan Yin dan Yang agung yang tak terkalahkan dan tak terkalahkan, sebenarnya berlutut di depan orang asing dan langsung menyerah. Keyakinan batin mereka runtuh saat ini. Keyakinan aslinya bahkan hancur. Sebelum hari ini, mereka tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti Tuan Besar Yin dan Yang akan kalah, dan akan kalah telak, sangat memalukan. Terutama 3 elemen utama, wajahnya pucat, dan tubuhnya bergetar cukup hebat. Dan Chen Ye, yang terlempar dari jarak jauh, tersenyum gembira saat ini. Saat ini, dia sudah lama percaya bahwa Fang Yu adalah orang yang bisa memimpin Yu Huamen kembali ke puncak. Itu memang kandidat yang disetujui oleh Tuan. Di udara, Tuan Besar Yin dan Yang menundukkan kepalanya, matanya penuh dengan kekalahan kelabu. Ada sedikit peluang untuk menang, dan dia tidak akan memilih untuk menundukkan kepalanya dengan cara yang memalukan. Tapi barusan, ketika pedang dao surgawi diletakkan di depan lehernya, dia merasakan keputusasaan yang besar. Aura dari pedang itu membuatnya ketakutan, dan jiwanya gemetar. Pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa jika dia terus bertarung,
dia harus membayar harga yang lebih mahal dan bahkan kehilangan nyawanya. Fang Yu di depannya benar-benar berbeda dari yang dia pikirkan. Bukan hanya sepasang mata yang bisa begitu kuat. Kekuatan fisik, kekuatan, serta tombak suci langit dan pedang surgawi Fang Yu, semuanya adalah bagian dari kekuatannya. Dan jika salah satu dari mereka menghabisi salah satu dari mereka, dia akan mampu menghajarnya hingga jatuh dan akan sulit untuk melawan. Inilah alasan mengapa Fang Yu bisa bangkit dengan cepat dan mengguncang perbatasan selatan dengan kekuatannya sendiri. Dia terlalu sombong sebelumnya, memikirkan segalanya terlalu sederhana. Untuk waktu yang lama, Tuan Besar Yin dan Yang adalah orang yang sangat sombong. Dia memiliki pengalaman bertempur yang sangat kaya, dan bahkan dapat dikatakan bahwa sekarang seluruh wilayah keluarga Yin yang dikalahkan olehnya satu persatu. Tapi justru karena pengalaman bertempur seperti inilah dia menyadari betapa menakutkannya Fang Yu dan memilih untuk menyerah. Di hadapan kehidupan, semuanya salah. Dia tidak ingin mati, bahkan jika dia belum membuka wilayah ekstrim, masih banyak pembunuh yang belum dia gunakan. Dia tahu bahwa meskipun semuanya ditampilkan, dia tidak akan menjadi lawan Fang Yu. Kenapa? Nafasnya sangat lemah, tapi kekuatannya begitu kuat. Kultivasinya tidak bisa dibandingkan denganku. Hati Yin yang penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun kenyataannya dia hanya bisa berlutut dan mengalah. Jika tidak, kerugiannya hanya akan semakin besar. Apakah kamu yakin kamu menyerah? Fang Yu mengangkat pedang Dao Surgawi, dengan lembut menggosok pedangnya, dan bertanya. Guru Agung Yin yang mengangkat kepalanya sedikit dan melihat pedang Dao Surgawi tergantung di atas kepalanya, hatinya tiba-tiba bergetar. Menyerah, aku akan menyerah. Guru Agung Yin yang mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah kalah. Menurutku kata-katamu tidak dapat diandalkan. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata dengan ringan. Tuan Agung Yin dan yang menatap lurus ke arah Fang Yu, wajahnya berlumuran banyak darah penuh dengan keseriusan, dan berkata, saya menyerah, dan saya bersedia mengembalikan segel gunung yang rusak itu kepada Anda, tapi Anda tidak dapat mempermalukan kursi ini, jika tidak, kursi ini lebih memilih melakukan segalanya untuk melawan. Aku tidak bisa mempermalukanmu, tapi aku harus mengembalikan Bad Mountain Seal. Fang Yu mengangguk, tapi itu tidak cukup. Sebagai pecundang, kamu harus memberi lebih banyak, bukan? Yin dan Yang terlihat stagnan. Pada saat ini, dia memperhatikan pandangan Fang Yu, terkunci pada tongkat besar di belakangnya. Wajah Tuan Besar Yin dan Yang sedikit berubah, dan dia berkata, tongkat kerajaan itu telah mengenali kursi ini sebagai tuannya, bahkan jika kursi itu memberikannya kepadamu, kamu tidak dapat menggunakannya. Petik 2. Tidak dapat mengubah menguasai. Fang Yu bertanya dengan cemberut. Tidak, darah kursi ini telah menyatu dengan tongkat kerajaan, dan tidak dapat diubah, jawab Yin Yang. Oke, lupakan saja, kata Fang Yu. Guru Agung Yin yang menghela napas lega. Hari ini, dia adalah seekor ikan dan disembelih. Jika artefak suci ganda diambil, maka kerugiannya terlalu besar. Untungnya, Fang Yu tampaknya tidak terlalu tertarik pada tongkat kerajaan besar. Ayo bangun dulu, aku malu melihat banyak orang. Fang Yu tersenyum. Mendengar ini, Guru Agung Yin dan yang melihat sekeliling, matanya dingin, dan berdiri. Bahkan jika kamu dipermalukan, itu juga terjadi pada kursi ini sendiri. Jika mereka merasa terhina, maka mereka tidak layak menjadi bawahanmu. Yin Yang Dazun Han berkata, jika kursi ini tidak mengaku kalah, mereka semua akan mati. Dia adalah orang pertama yang mengakui kekalahan dengan begitu keras. Sepertinya kamu tidak yakin. Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya. Tidak. Kursi ini memang bukan lawanmu. Yin Yang berkata, selama kursi ini berpikir bahwa ada sedikit kemungkinan untuk mengalahkanmu, kursi ini tidak dapat mengakui kekalahan. Dengan mengatakan itu, Tuan Besar Yin dan yang melirik pedang Dao Surgawi di tangan Fang Yu lagi. Apa nama pedang dewa ini? Yin Yang Dazun bertanya. Gelombang www.novelringan.com Gelombang pedang Tiandao. Jawab Fang Yu. Pedang Dao Surgawi. Gumam Yin dan Yang Agung. Matanya berkedip-kedip. Oke, apa kamu tahu kenapa aku tidak membunuhmu? Fang Yu bertanya sambil melihat Yin dan Yang Agung. Aku tahu. Tuan Agung Yin dan Yang mengangguk, matanya menjadi dingin, dan wajahnya sangat muram,
kamu mengatakan sebelumnya bahwa Paviliun Wandao memberikan tempat duduk dari tanda gunung yang rusak ini untuk menimbulkan masalah dan menyebabkan tempat duduk ini bertarung denganmu. Jika kamu membunuh kursi ini, maka strategi Paviliun Wandao akan berhasil. Fang Yu mengangguk dan berkata, kamu sangat pintar. Alasan mengapa kursi ini diserahkan juga karena saya tidak ingin pemikiran lain tentang Paviliun Wandao berhasil. Yin Yang Dazun berkata dengan dingin, hal yang paling kubenci dalam hidupku adalah perhitungan orang lain. Karena alasan ini, kekuatan seluruh alam dipegang erat, sehingga orang lain tidak memiliki kesempatan untuk berpikir pemikiran seperti ini. Tapi Paviliun Wandao ini masih menghitung tempat duduk ini. Sepertinya memasukkan mereka ke dalam keputusan yang salah. Nada suara Raja Besar Yin yang menjadi semakin dingin. Jadi, sekarang kita harus memikirkan bagaimana membuat Wandaoge membayar harganya. Mulut Fang Yu meringkuk dan tersenyum. Tuan Besar Yin dan yang memandang Fang Yu dan menyeringai, menunjukkan senyuman dingin. Setidaknya di ranah klan Yin yang di kursi ini, mereka harus membayar harga yang menyakitkan. Kata Yin Yang Dazun. Bagaimana cara melakukannya? Fang Yu bertanya. Aku kalah darimu, jadi, dalam berurusan dengan Paviliun Wandao, apa yang kamu ingin aku lakukan, kata Yin Yang. Oke, ayo cari tempat untuk minum teh, istirahat sejenak, dan diskusikan bagaimana cara membalas Paviliun Wandao. Fang Yu tersenyum dan menepuk bahu Yin Yang agung, dan berkata, saat ini, ruang rahasia gedung harta karun Paviliun Wandao di Danau Xiaoyang. Feng Nan melihat gambar di tirai tipis, tubuhnya gemetar seperti saringan. Dia basah oleh keringat dingin, tidak ada bekas darah di wajahnya, dan matanya selebar lonceng tembaga. Ketika dia melihat Guru Agung Yin Dan yang berlutut dan mengakui kekalahan, hatinya sudah berdebar, dan tubuhnya terasa dingin. Setelah itu, Fang Yu benar-benar tidak membunuh Tuan Besar Yin Dan Yang. Itu bahkan tidak menyebabkan kerusakan fatal pada Tuan Besar Yin Dan Yang. Pertarungan antara kedua belah pihak berakhir seperti capung. Feng Nan awalnya mengira ini akan menjadi pertempuran besar, setidaknya akan meruntuhkan aula besar hingga rata dengan tanah. Namun dalam adegan hari ini, semuanya tidak berjalan sesuai ekspektasinya. Apalagi di akhir, Fang Yu masih tersenyum, mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Guru Besar Yin Dan Yang. Pemandangan ini membuat Feng Nan seperti gua es, dan jantungnya akan meledak. Meskipun aku tidak bisa mendengar apa yang dikatakan kedua orang ini. Tapi dari bahasa tubuh dan penampilan Anda bisa melihat, situasinya tidak bagus. Benar-benar buruk. Fang Yu dan penguasa Agung Yin dan yang keduanya adalah musuh Paviliun Wandao. Hari ini kedua belah pihak bertarung, tidak peduli pihak mana yang kalah, itu adalah hal yang hebat bagi Paviliun Wandao. Namun pada akhirnya kedua belah pihak berjabat tangan dan berdamai. Dengan cara ini, bagi Paviliun Wandao, itu akan menjadi bencana besar. Penguasa Agung Yin Dan Yang, penguasa keluarga besar Yin Dan Yang. Fang Yu, kepala gerbang Yuhua, mengguncang keberadaan perbatasan selatan dengan kekuatannya sendiri. Kedua orang ini, bahkan jika mereka ditempatkan di seluruh langit dan bintang besar, adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Dan sekarang, mereka memprovokasi keduanya. Paviliun Wandao, setidaknya di Paviliun Wandao dalam klan Yin Yang, sesuatu yang besar akan terjadi. Sudah berakhir, sudah berakhir. Feng Nan menatap gambar yang dikembalikan oleh eyelinernya dengan tatapan kosong, kakinya terasa sedikit lembut. Dia basah kuyup seolah-olah dia telah direndam dalam air. Harus menghubungi orang tua itu. Setelah beberapa saat, melihat Fang Yu dan Tuan Besar Yin Dan yang pergi bersama dalam gambar, Feng Nan menjadi penuh semangat dan pulih. Dia membiarkan tirai tipis di depannya menghilang, mengeluarkan jimat lain, dan menghubungi lelaki tua di kota Tianlong. Bas, Fu bersinar dan dengan cepat menerima tanggapan. Hantu Gelao mengembun di depan mata Feng Nan. Apa yang terjadi? Ge tua sepertinya sedang duduk dan minum teh, bersenang-senang. Ge tua, sesuatu telah terjadi, sesuatu telah terjadi, sesuatu telah terjadi. Feng Nan berkata dengan nada gemetar. Di dalam aula besar, aula diskusi asli telah menjadi abu, dan Tuan Besar Yin Dan yang serta Fang Yu pindah ke aula yang lebih kecil untuk berbicara. Keduanya duduk berhadapan dengan meja kristal di kuil. Tidak ada orang lain di aula, sangat sepi. Meskipun dia baru saja dikalahkan dan dipukuli dengan kejam di depan banyak bawahannya, pemandangan itu sangat memalukan.
Tetapi pada saat ini, Raja Agung Yin dan Yang tampak seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Untuk ini, Fang Yu tidak merasa tidak nyaman, sebaliknya, dia lebih memandang guru besar Yin dan Yang. Yang membuat hal besar, jangan terpaku pada hal sepele, orang besar bisa membungkuk dan meregang. Dapat dilihat bahwa Tuan Besar Yin dan Yang adalah orang yang demikian. Kepala Fang, bagaimana kamu ingin menangani Paviliun Wandao? Yin Yang Agung bertanya dengan lugas. Fang Yu memandang Yin dan Yang Agung, dan bertanya, sebelum membahas bagaimana menangani Paviliun Wandao, saya ingin bertanya, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang Paviliun Wandao? Paviliun Wandao, Guru Agung Yin dan Yang sedikit mengernyit, saya benar-benar pergi untuk menyelidiki mereka secara khusus. Mari kita bicara, kata Fang Yu. Tuan Agung Yin dan Yang mengangguk ringan, lalu menceritakan informasi yang dia ketahui tentang Paviliun Wandao. Paviliun Wandao telah ada selama puluhan ribu tahun. Ada banyak pendapat tentang siapa yang mendirikannya. Beberapa orang mengatakan bahwa itu didirikan bersama oleh beberapa orang suci, dan beberapa orang mengatakan bahwa pendiri Paviliun Wandao adalah beberapa pengusaha. Pada awalnya, ini terutama untuk mendapatkan keuntungan di dunia keabadian, dan kemudian berkembang secara bertahap. Namun bagaimanapun juga, proses pengembangan Paviliun Wandao cukup lancar, dari organisasi kecil yang tidak dikenal menjadi organisasi raksasa yang tersebar di seluruh bintang. Jadi saat ini, di sebagian besar dunia, Paviliun Wandao menikmati status yang sangat tinggi, bahkan setara dengan organisasi resmi di dunia keabadian. Bisnis apapun ditangani oleh Paviliun Wandao, dan Paviliun Wandao juga menyimpan informasi terluas. Berulang kali, pengaruh Paviliun Wandao semakin besar. Pengaruh Paviliun Wandao semakin besar, mengapa mereka yang berkuasa masih bersedia membiarkan mereka masuk? Fang Yu bertanya, manfaat. Guru Agung Yin dan Yang berkata dengan suara yang dalam, sebelum Paviliun Wandao memasuki setiap alam, ia akan mengirim orang untuk bernegosiasi dengan mereka yang berkuasa di alam tersebut dan memberikan manfaat yang cukup. Dalam kebanyakan kasus, mereka akan menyediakan alam di mana mereka berada. Bagi hasil seluruh Paviliun Wandao di domain tersebut dinegosiasikan sebagai syarat. Ada divisi tinggi dan rendah, tapi pada dasarnya mereka bisa bernegosiasi dengan sukses. Perlahan-lahan, Paviliun Wandao akan tersebar di bintang-bintang. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan berkata, tapi kamu masih menolak. Tidak, Guru Agung Yin dan Yang mencibir, bagian mereka untuk kursi ini sangat tinggi, terlalu tinggi untuk ditolak, jadi, pada akhirnya, kursi ini memutuskan untuk membiarkan mereka masuk. Pada saat itu, mereka mengirim 2 paviliun besar untuk bernegosiasi dengan kursi ini. Pada akhirnya, kursi ini setuju untuk mengizinkan mereka membuka 35 paviliun Wandao di keluarga Yin Yang. Pangsa kursi ini sangat tinggi, 50%. Tinggi sekali gelombang www.novelringan.com gelombang mereka semua setuju. Fang Yu bertanya dengan heran. Mereka tidak setuju, jadi jangan pernah berpikir untuk memasuki klan Yin Yang, kata Master Yin Yang. Jadi, setelah mereka berdiskusi, mereka setuju. Tapi ku dengar setelah mereka masuk, kamu masih dengan sengaja menghalangi perkembangan mereka, kata Fang Yu. Ya, tidak lama setelah membiarkan mereka masuk, kursi ini tiba-tiba menyadari. Jika kursi ini memungkinkan Paviliun Wandao berkembang secara normal di keluarga Yin dan Yang, maka pada tahap selanjutnya, Paviliun Wandao akan memiliki semua informasi di dalamnya keluarga. Tuan Agung Yin dan Yang berkata dengan suara yang dalam, kekuatan mereka akan menembus semua tingkatan, termasuk aula Tuan Agung di kursi ini, yang sulit untuk dilawan. Oleh karena itu, kursi ini memutuskan untuk menyerahkan sebagian keuntungan itu dan melaporkan kepada seluruh klan. Setiap orang yang ingin pergi ke Paviliun Wandao untuk urusan bisnis harus menjalani pendaftaran dan peninjauan di kuil Dazun setempat. Pelanggar langsung dibawa ke penjara bawah tanah. Dengan cara ini, Paviliun Wandao memang telah membangun 35 kursi di klan Yin Yang, tapi pada dasarnya tidak ada yang peduli. Fang Yu memandang Yin dan Yang Agung. Saya harus mengatakan bahwa Guru Agung Yin dan Yang memang cukup berpikir dan sangat berhati-hati. Tentu saja bisa juga dikatakan bahwa dia terlalu kuat dan ingin mengendalikan segala sesuatu yang ada di tangannya. Jika kamu melakukan ini, Paviliun Wandao tidak punya pendapat. Fang Yu bertanya lagi. Tentu saja ada. Mereka mengirim orang untuk berdiskusi dengan kursi ini lebih dari sekali, tapi mereka ditolak oleh kursi ini. Yin Yang mencibir,
Ini adalah ranah kursi ini, jadi saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Mereka sudah membuat konsesi besar ketika mereka masuk, apalagi yang mereka inginkan. Jadi apa yang bisa mereka lakukan? Sekarang, mereka berani memperhitungkan kursi ini dan ingin menyingkirkan kursi ini. Ini bisa dianggap sebagai alasan bagus untuk kursi ini, untuk menghapus semua paviliun Wandao yang awalnya ada. Fang Yu tidak berpikir terlalu banyak setelah mendengarkan apa yang dikatakan Yin dan Yang Agung. Baginya, kesalahan terbesar Wan Daoge adalah memperlakukannya sebagai orang bodoh, dan dia mengambil segel gunung yang rusak, dan mengirimkan segel gunung yang rusak itu ke Yin Yang Dazun, ingin memprovokasi pertempuran antara kedua belah pihak dan memanfaatkan keuntungan nelayan. Ini adalah permusuhan yang sangat langsung. Itu saja, kamu menghancurkan paviliun Wandao di klan Yin Yang, dan kemudian semua orang di paviliun Wandao dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah, kata Fang Yu. Sepertinya baik sekali melakukan ini. Tuan Agung Yin dan Yang berkata dengan mata dingin, mereka ingin menggunakan tanganmu untuk menghancurkan aula Tuan Besar kursi ini, jika kursi ini tidak membunuh. Paviliun Wandao mereka masih memiliki gudang, kan? Fang Yu bertanya, gudang itu juga telah disita. Adapun orang-orang di penjara bawah tanah, kamu bisa menangani mereka apapun yang kamu mau, tapi yang paling penting adalah mereka bisa dijadikan sandera dan membiarkan mereka pergi. Banyak darah. Guru Agung Yin dan Yang berpikir sejenak, mengangguk, dan berkata, lakukan apa yang Anda katakan. Atasi saja seperti ini, kata Fang Yu, kita akan membicarakannya jika ada keadaan. Saat dia berkata, Fang Yu tiba-tiba teringat sesuatu dan memandang Tuan Besar Yin dan Yang, matanya sedikit bergerak. Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya, apa kamu kenal wanita bernama Huayan? Fang Yu bertanya, Huayan. Guru Agung Yin dan Yang tertegun, lalu menggelengkan kepalanya, dan menjawab, saya belum pernah mendengarnya. Jadi, tidak apa-apa, kata Fang Yu. Guru Agung Yin dan Yang berdiri. Apa yang salah? Fang Yu bertanya, prajuritnya mahal dan cepat, dan saya tidak bisa memberikan waktu kepada paviliun Wandao untuk bereaksi. Sekarang kursi ini akan membuat kuil Dazun di seluruh klan mengirim pasukan. Yin Yang Dazun berkata dengan dingin. Danau Xiaoyang, ruang rahasia gedung harta karun Wandaoge. Setelah mendengarkan laporan Feng Nan, Ge Tua terdiam lama. Fang Yu dan Tuan Agung Yin dan Yang sebenarnya menahan diri, berjabat tangan dan berdamai. Ini memang situasi yang tidak terduga. Tapi banyak hal telah terjadi, dan ketakutan tidak ada artinya. Elder Ge, apa yang harus kita lakukan? Mereka pasti akan membalas kita. Feng Nan mau tidak mau bertanya dengan panik. Penatua Ge terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata, masalahnya sudah selesai, kita hanya bisa melaporkan masalah ini ke Tiange, dan biarkan mereka mengambil keputusan. Paviliun Tian, Penatua Ge, setelah masalah ini dilaporkan ke Paviliun Tian, dengan gaya Paviliun Tian. Saat ini, Anda dapat dengan jelas mendengar bahwa nada suara Penatua Ge tidak setenang sebelumnya. Tentunya hal ini juga menimbulkan dampak negatif yang sangat besar terhadap mentalitasnya. Mendengar pertanyaan retoris Penatua Ge, mata Feng Nan penuh dengan keputusasaan, dan hatinya sangat menyesal. Elder Ge, kita seharusnya tidak menginginkan artefak suci seperti itu pada awalnya. Jika segel gunung yang rusak diserahkan kepada Fang Yu sesuai dengan peraturan, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Fang Yu bahkan tidak akan datang ke Yin Yang Clan, kami membuat kesalahan besar. Feng Nan gemetar, bukan kami, itu kamu. Ge Tua berkata dengan ringan. Mendengar kata-kata ini, Feng Nan disambar petir, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar dan tetap di tempatnya. Kalimat ini seperti pisau tajam, langsung dimasukkan ke dalam hatinya. Makna Ge Lao sudah sangat jelas. Dia ingin menjernihkan hubungan dengan Feng Nan. Kejadian ini, Feng Nan harus bertanggung jawab penuh. Ge, Tetua Ge, kamu tidak boleh melakukan ini. Nada suara Feng Nan berubah dan berteriak. Hukuman Tian Paviliun tidak akan menyakiti hidupmu, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Penatua Ge berkata perlahan, saya sarankan Anda meninggalkan dunia ras Yin dan Yang sekarang, jika tidak, situasi Anda hanya akan bertambah buruk. Ge Tua, mata Feng Nan memerah, dan mentalitasnya benar-benar hancur, dan dia berteriak histeris, masalah ini sepenuhnya didominasi olehmu. Kamu sekarang menjadikanku kambing hitam. Aku tidak bisa berjanji. Saat aku mencapai Tiange, aku akan melakukannya pasti ambil ini.
Laporkan semuanya dengan jujur, jangan mencoba untuk melepaskan tanggung jawab. Ah, Penatua Ge menghela nafas dan tidak berkata apa-apa. Wow, hantu di depannya menghilang. Feng Nan berdiri diam, terengah-engah, matanya memerah dan menatap ke depan. Dia tidak berdamai, tidak berdamai. Setelah kejadian ini dilaporkan ke Tiange, hidupnya hancur total. Dia pasti tidak akan mati, tapi dia tidak akan pernah melihat matahari selamanya. Semua sudah berakhir, semua sudah berakhir. Karena lelaki tua itu sangat tidak berperasaan, dia lebih memilih pecahan batu giok daripada ubin. Dia harus melaporkan semuanya kepada Tiange, dan menarik lelaki tua itu ke dalam air sebanyak mungkin. Selama masalah ini serius, bahkan jika pavilion tua adalah penguasa perbatasan selatan, dia tidak bisa menghindari masalah ini. Memikirkan hal ini, Feng Nan sedikit tenang. Dia berdiri tegak, berbalik dan berjalan menuju pintu. Sekarang, waktu tidak menunggu siapapun. Untuk berjaga-jaga, dia harus meninggalkan klan Yin yang sesegera mungkin untuk menghindari pembalasan dari Tuan Yin Yang. Untung, Yin dan Yang Agung ingin membalas dendam, dan tidak mungkin melakukannya dengan cepat. Feng Nan berjalan cepat ke pintu ruang rahasia, membuka pintu, dan hendak keluar. Namun saat dia membuka pintu, ada seorang pria bertopeng berbaju hitam berdiri di depan pintu. Pria berbaju hitam itu memancarkan rasa dingin, dan dia masih memegang pisau tajam di tangannya. Wajah Feng Nan berubah drastis, dan dia segera melepaskan nafasnya. Retakan, namun detik berikutnya, cahaya perak melintas di depan Feng Nan. Sebelum Feng Nan sempat berteriak, kepalanya terlempar dan jatuh ke tanah di belakang. Darah muncrat gelombang www.novelringan.com. Gelombang wajah Feng Nan masih terdistorsi keheranan, matanya melebar. Pria berbaju hitam telah berbalik dan pergi, dan segera menghilang. Di depan ruang rahasia, mayat Feng Nan tanpa kepala masih berdiri kaku di tempatnya, tidak bergerak. Bau darah meresap ke udara. Sore harinya, peristiwa besar terjadi di keluarga Yin Yang. Guru Agung Yin Dan yang mengeluarkan perintah yang meminta guru agung dari berbagai wilayah di wilayah tersebut untuk mengirim pasukan untuk menghancurkan paviliun Wandao setempat dan menangkap semua personel paviliun Wandao. Perintah ini dikeluarkan secara tiba-tiba, tetapi dilaksanakan dengan sangat cepat. Karena ini adalah perintah langsung yang dikeluarkan oleh Yang Mulia Yin dan Yang. Sore hari itu, paviliun Wandao di berbagai wilayah mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Boom! Bangunan paviliun Wandao dihancurkan secara paksa dan diubah menjadi puing-puing. Adapun Diaken dan berbagai pemilik paviliun di paviliun Wandao, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Mereka semua dijatuhkan oleh tentara elit Kuil Zun Agung dan dikembalikan ke penjara bawah tanah. Personel paviliun Wandao juga memiliki tingkat kultivasi tertentu, tetapi beraninya mereka melawan. Inilah klan Yin dan Yang, jika mereka melawan, mereka akan dibunuh di tempat. Sekarang, mereka hanya bisa menunggu penyelamatan dari tingkat atas paviliun Wandao. Bangunan harta karun di berbagai tempat di paviliun Wandao juga dibobol oleh tentara elit Kuil Dazun dan dipaksa untuk mengumpulkan semua isinya di dalamnya. Pada hari ini, paviliun Wandao dibuka di keluarga Yin Yang, itu adalah akhirnya. Tidak ada paviliun Wandao yang bisa lolos dari sanksi. Dan di seluruh komunitas Yin Yang, opini publik juga ada di mana-mana. Banyak biksu membicarakan tentang apa yang dilakukan paviliun Wandao yang membuat marah Tuan Besar Yin dan Yang. Namun, tidak ada yang bisa mendiskusikan alasannya dan hanya bisa berspekulasi secara acak.